wabarakatuh, anak-anak hebat kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa memahami apa yang dijelaskan Bu Guru dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, anak-anak siapkan alat tulis dan buku yang diperlukan dalam pembelajaran hari ini. Hari ini, muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah PPKN dan Bahasa Indonesia. Sebelum itu, Bunia akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah, dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Yang kedua, dengan mengamati teks, siswa dapat menyunting teks. Yang ketiga, dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan sekolah. Yang keempat, dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan sekolah. Yang kelima adalah, dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan sekolah. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah bacaan. Anak-anak simak baik-baik ya. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan. Nah, kira-kira anak-anak sudah pernah belum membaca buku di perpustakaan sekolah? Nah, kalau belum, apa saja ya tata tertib di perpustakaan sekolah? Sebelum anak-anak berkunjung ke perpustakaan sekolah, anak-anak harus mengetahui apa saja sih tata tertib yang ada di perpustakaan. Yang pertama adalah, anak-anak ketika sampai di perpustakaan, yang dilakukan pertama adalah mengisi buku kunjungan. Nah, buku kunjungan ini ditulis agar anak-anak dan petugas perpustakaan tahu bahwa pada tanggal tersebut anak-anak berkunjung ke perpustakaan. Yang kedua adalah, dilarang mengotori perpustakaan. Misalnya saja, membuang sampah sembarangan, mencoret-coret buku, atau mencoret-coret tembok, meja, atau kursi yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, dilarang berbuat gaduh di dalam perpustakaan. Jika anak-anak berkunjung di dalam perpustakaan, anak-anak tidak boleh ramai karena akan mengganggu pengunjung perpustakaan yang lain. Yang keempat, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan. Dan yang kelima adalah mengembalikan buku sesuai jadwal yang berlaku. Jadi apabila anak-anak ingin meminjam buku di perpustakaan, anak-anak harus mengembalikan buku tersebut sesuai tanggal pengembalian yang ada di kartu peminjaman. Anak-anak, coba disimak bersama bacaan yang akan dibacakan Bunia berikut ini. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas.
Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun, Udin dan Benny mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Jadi anak-anak, dari bacaan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau ada teman kita yang berbicara, ataupun guru kita, ataupun orang tua dan orang lain yang mengajak kita berbicara, kita harus memperhatikannya terlebih dahulu. Karena dengan kita memperhatikan orang yang sedang berbicara kepada kita, itu artinya kita menghormati orang tersebut. Nah, anak-anak, tugas anak-anak selanjutnya di sini, mari kita jawab bersama-sama. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Kita urut dari atas ya. Yang pertama ada Lani, yang kedua ada Udin, yang ketiga ada Benny, yang keempat ada Siti, dan yang kelima ada Dayu. Nah, selanjutnya ayo kita lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Coba kita lihat kalimat pertama, Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Nah, nama yang ada di kalimat pertama itu adalah Lina dan Dayu. Itu sudah betul awal nama menggunakan huruf kapital, berarti kalimat nomor 1 itu betul. Yang nomor 2, pada hari Senin Udin, coba dilihat anak-anak, pada kata Udin harusnya menggunakan U besar atau huruf kapital. Nah, yang ketiga Siti, Dayu. Lah, Dayu di situ harusnya menggunakan D besar, dan Lani L-nya harusnya menggunakan L besar. Berdiskusi bersama. Nomor 4, Benny bersama dengan Udin. Harusnya U di situ menggunakan huruf kapital karena nama orang. Benny bersama dengan Udin membaca di depan kelas. Yang nomor 5, Ibu Tati. T pada kata Tati, pada awal kata Tati harusnya menggunakan huruf kapital karena nama orang. Nah, mengerti ya anak-anak sampai di sini? Kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar dengan syarat seperti di bawah ini. Yang pertama, gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan contohnya. Di sini ada kata-kata membaca, susi, cerita, buku. Kalau disusun menjadi kata yang atau kalimat yang benar adalah susi, membaca, buku, cerita. Menggunakan S besar pada awal kalimat dan menggunakan titik pada akhir kalimat. Selanjutnya, ayo kita jawab susunan kata berikut, kita jadikan sebuah kalimat yang benar. Yang pertama ada kata ibu, mengerjakan, Lani, PR, membantu. Jika disusun menjadi kalimat yang benar adalah ibu membantu Lani mengerjakan PR. I pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. L pada kata Lani menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik pada akhir kalimat. Nomor 2, datang ke sekolah
Udin dan Beni tepat waktu. Jika disusun menjadi kalimat yang benar adalah Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. U pada kata Udin menggunakan huruf kapital, B pada kata Beni menggunakan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda titik pada akhir kalimat. Nomor 3, Dayu suka menyontek tidak. Jika disusun menjadi kalimat yang benar adalah Dayu tidak suka menyontek. D pada awal kalimat ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik pada akhir kalimat. Selanjutnya, nomor 4 ada kata berdiskusi. Siti, Dayu, dan Lani kelas di dalam. Jika disusun menjadi kalimat yang benar adalah Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. S pada kata Siti menggunakan huruf kapital, D pada kata Dayu menggunakan huruf kapital, dan L pada kata Lani menggunakan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik pada akhir kalimat. Nomor 5, jika disusun yang benar adalah Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. I pada awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, T pada kata Tati ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri tanda titik pada akhir kalimat. Nah, itu saja yang bisa Bunia sampaikan pada hari ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.